Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok CodeStrong akan memberikan demo atau preview dari hasil final project, yaitu suatu aplikasi online live management system berbasis web. Kelompok CodeStrong sendiri terdiri dari 2 orang, yaitu Asep Saputra sebagai developer dan Ibnu Arseno sebagai developer. Berikut adalah halaman home dari aplikasi Online Live Management System atau LMS. Kita memiliki tagline yaitu Better Solution for Live Management. Pada halaman home terdapat halaman about yang mana memuat mengenai tujuan dari aplikasi ini dan fitur apa saja yang bisa atau dapat diakses oleh aplikasi, serta hal apa saja yang dapat dilakukan dengan aplikasi ini. Kemudian terdapat juga halaman tim yang mana menampilkan aktor-aktor di balik pembuatan aplikasi ini. Dan terakhir terdapat halaman kontak yang menampilkan informasi mengenai lokasi, email, dan kontak yang dapat dihubungi. Untuk dapat mengakses aplikasi OLMS, kita perlu melakukan login terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol login atau get started. Pada sistem aplikasi terdapat beberapa level, yaitu ada administrator atau admin, ada employee atau requester, ada manager atau approval 1, dan ada HRD atau approval 2. Pertama, saya akan melakukan demo dengan login sebagai administrator atau admin. Untuk melakukan login, harus mengisi email, address, dan password dengan benar. Apabila kita melakukan pengisian email, address, atau password salah, maka akan ada peringatan bahwasanya kita perlu melakukan input data dengan benar. Karena saya melakukan login pada level user sebagai admin, maka saya akan diarahkan ke section admin. Pada section admin terdapat halaman dashboard, halaman data employee, halaman data department, halaman data position, halaman data set rule, halaman data national holiday, dan halaman data request list. Pada halaman dashboard ditampilkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk monitoring aktivitas kerja employee dalam bentuk card dan chart yang mudah untuk dipahami. Pada halaman data employee, admin dapat melakukan CRUD pada data employee dan melakukan riset data live quota atau remaining quota. Oke, pada kali ini akan didemokan kita membuat employee baru. Di sini kita perlu melakukan registrasi terhadap employee yang akan kita masukkan. Kita akan masukkan NIK, name, apabila kita melakukan input yang salah seperti phone number, akan ada peringatan bahwa minimum input harus 11 karakter. Jadi terdapat validasi ketika kita melakukan registrasi.
kemudian alamat, status dia, kemudian kita milih siapa manajernya. Di sini baru tersedia Asep Saputra, maka kita memasukkannya, gender dan posisi yang akan dia tempati. Kemudian kita melakukan submit, dan apabila kita melakukan submit namun terdapat data yang kosong, maka akan ada validasinya. Contoh, ketika nomor kosong dia harus terisi, ketika submit pun dia harus mengisi nomor yang kosong. Submit. Oke, kita berhasil melakukan registrasi terhadap new employee. Di sini data sudah masuk, dengan nama kota, posisi sebagai junior developer, dan di sini admin bisa melakukan edit terhadap data tersebut. Contoh, kita merubah alamatnya menjadi posisi menjadi senior developer. Oke, kita berhasil melakukan edit pada datanya. Oke, tadinya junior developer sudah berubah menjadi senior developer, dan kita di sini juga bisa melakukan penghapus atau delete data employee. Sebagai contoh, kita akan menghapus data employee dengan nama Amir. Oke, kita berhasil melakukan delete data employee. Oke, sudah tidak ada yang bernama Amir. Dan di sini admin juga dapat melakukan reset leave quota, atau di sini setiap tahun akan terjadi atau jumlah remaining quota akan diatur kembali supaya menjadi normal lagi sesuai dengan jumlah kuota cuti setahun dan dikurangi dengan jumlah hari atau cuti bersama dalam setahun tersebut. Contoh di sini remaining kuotanya berbeda-beda, dan kita akan melakukan reset leave quota. Oke, yes. Oke, berhasil. Di sini semuanya menjadi 10 lagi. Oke, pada halaman data departemen, di sini admin dapat melakukan create dan delete data departemen tersebut. Di contoh di sini kita akan membuat departemen baru dengan nama departemen seperti contoh R&D, sebagai contoh saja. Kita submit. Oke, berhasil membuat data new department sudah masuk, dan di sini admin juga dapat menghapus data departemen yang ada. Contoh, kita hapus lagi. Oke, berhasil. Pada halaman data position, admin juga dapat melakukan create dan delete pada data posisi. Contoh, di sini kita akan membuat data posisi. Contoh, bisa memilih departemen development, submit. Oke, berhasil. Setelah masuk, kemudian kita juga dapat melakukan hapus data tersebut. Melakukan hapus. Oke, berhasil. Pada halaman data set rule, di sini admin
dapat melakukan perubahan atau melakukan editing rule terhadap employee. Di sini bisa dirubah rule-nya apabila seorang employee akan berubah menjadi admin atau manajer atau sebagai HR. Karena ketika awal kali melakukan registrasi employee, maka akan di-set default-nya adalah sebagai employee. Dan apabila ada perubahan pada rules, maka admin dapat melakukannya. Kemudian pada halaman data national holiday, di sini admin dapat melakukan penambahan national holiday dan melakukan edit atau menghapus datanya. Dan data di sini akan menjadi acuan untuk melakukan setting atau reset remaining quota setiap tahunnya. Jumlah cuti setiap tahun akan dikurangi dengan jumlah data yang ada di sini. Kemudian pada halaman request list, di sini admin dapat melihat semua data request yang telah diajukan oleh user atau employee atau requester, semuanya akan tertampil di sini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan login menggunakan akun employee yang telah dibuat oleh admin sebelumnya. Namun sebelum kita melakukan login, pertama kita anggap bahwa kita itu lupa password yang telah diberikan. Maka selanjutnya kita akan mensimulasikan forgot password terlebih dahulu. Pertama kita masukkan email untuk mendapatkan password. Nah, oke. Password harus dibincang, please check your email. Kita cek email dan ternyata sudah masuk email dan ini adalah password AD00EA. Lalu kita login. Oke, login berhasil dan kita update passwordnya agar memudahkan kita jika suatu waktu kita akan menggunakan akun ini untuk login kembali. Ketika kita berhasil login, maka halaman pertama yang akan dimunculkan yaitu kita akan melihat halaman dashboard, di mana halaman dashboard ini ada 4 card, yaitu berisikan total request, waiting, approve, dan reject, dan juga nanti ini akan ada sebuah grafik yang berisikan total leave request gitu. Jadi total dari request yang kita ajukan selama menjadi karyawan berdasarkan tipe cutinya, seperti itu. Datanya sekarang masih kosong karena memang akun ini baru dibuat. Selanjutnya yaitu ada nav sidebar yang berisikan profil, di mana profil ini mengandung informasi dasar, informasi diri untuk si employee tersebut, seperti itu. Selanjutnya itu ada send request. Ini adalah action yang bisa dilakukan oleh si employee untuk mengajukan cuti. Di sini disediakan beberapa tipe cuti, namun nanti untuk lebih jelasnya bagaimana pengajuan cuti ini nanti ya. Selanjutnya yaitu adalah history. History ini berisikan rekap data dari yang berisi ya, riwayat apa saja sih, cuti apa saja sih yang pernah diajukan, terus dimulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan juga statusnya itu apakah di-approve, apakah di-reject, ataukah masih menunggu. Melalui history ini juga nanti si employee bisa melakukan cancel request. Hanya saja metodenya itu delete. Jadi nanti ketika si employee ingin meng-cancel, employee hanya perlu melakukan delete terhadap di requestnya. Nanti requestnya itu tidak akan sampai tidak akan sampai, ataupun bisa dikatakan sampai tapi
nanti terhapuskan di dalam request di RM maupun di HR-nya itu sendiri. Jadi seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan send request. Send request di sini untuk tipe-tipe cutinya, untuk untuk jumlah hari berdasarkan tipe cutinya sudah disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Seperti misalkan di sini adalah normal leave. Ini cutinya itu harus 5 hari, akan tetapi katanya di sini dikatakan bahwa normal leave itu bisa kurang dari apa yang direkomendasikan. Jadi kita bisa mengambil di dalam rentang 1 sampai 5 hari seperti itu. Lalu ada maternity leave. Di sini cuti hamil harus 90 hari. Berikut dengan cuti-cuti yang lainnya seperti menikah 3 hari. Ini pun 2 hari. Ini untuk misalkan marry or chrism or baptist children 2 hari. Family member in a house deed ini 1 hari. Jadi seperti itu ya. Dan juga di sini tanggalnya itu kalau misalkan dilihat tanggalnya itu mengikuti dari jumlah dari yang direkomendasikan. Misalkan di sini 1 hari, maka 18. Artinya cuti ini dilakukan 1 hari. Jadi start date dan end date-nya ini sudah disesuaikan berdasarkan lab tipenya seperti itu. Misalkan untuk menikah 3 hari, maka di sini juga itu 3 hari, tanggal 18, 19 sampai tanggal 20. Seperti itu. Untuk normali pun di sini sudah terset secara otomatis yaitu sebanyak 5 hari, namun ketika misalkan kita hanya ingin mengambilnya sebanyak 3 hari. Misalkan berarti hanya sampai pada tanggal 20. Ini hanya mention saja, hanya beri 5 hari. Jadi ini nanti tidak akan ikut berubah menjadi 3 hari. Walaupun yang di sini kita ambil di sini adalah 3 hari, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan buat request saja, yaitu kita ingin melakukan pengajuan cuti untuk tipe normal. Untuk start date and date-nya kita gunakan yang sebelumnya, yaitu sebanyak 3 hari. Untuk catatannya kita katakan saja di sini kumpul keluarga. Lalu kita klik send. Oke, please wait for approval. Your lab request has been sent. Kita klik OK. Selanjutnya, karena tidak ada action apapun lagi yang akan dilakukan. Selanjutnya, karena tidak ada action apapun lagi yang akan dilakukan oleh employee, maka kita bisa logout saja. Send request yang yang dilakukan oleh employee sebelumnya, maka akan masuk ke email dari relation manager, di mana tadi relation manajernya yaitu email ini, yaitu Asep Saputra, dengan email yang digunakan adalah ini. Di sini masuk ke email, diberitakan bahwa katanya employee request permission to leave, please approve or reject employee request, here are the details. Namanya itu Ahmad Samsul, posisinya itu sebagai senior developer, requestnya itu normal leave, dimana tanggal cutinya yang diajukan yaitu tanggal 18 sampai tanggal 20. Oke, berarti ini sudah sukses. Selanjutnya kita akan login menggunakan akun ini. Pertama kita lakukan forgot password terlebih dahulu karena saya lupa untuk password yang digunakan oleh akun HR ini, yaitu aseps.karir@gmail.com. Password telah berubah, please check your email. Kita reload. Oke, forgot password telah masuk.
kita gunakan email tersebut untuk login, yaitu sebagai RM. Maksud saya tadi salah, saya mengatakan sebagai HR. Yaitu selanjutnya itu login. Ketika login maka kita klik save untuk menyimpan passwordnya agar tidak lupa seperti sebelumnya. Di sini sama hal dengan employee. Dari halaman relation manager, ini sendiri pun ketika pertama kali ketika login selesai dilakukan, maka halaman pertama yang akan ditampilkan yaitu dashboard. Dashboard ini berisikan total request, waiting, approve, dan reject. Jadi seperti itu. Ini yaitu request yang telah diajukan, yaitu sebanyak 8. Ternyata yang masih menunggu ini approve dan ini juga reject. Dan ini adalah persentase request berdasarkan tipenya, seperti itu. Di sini ada halaman profile, informasinya isinya masih sama, secara keseluruhan masih sama. Di sini ada leave approval. Ini yang membedakan antara halaman dashboard employee dan juga dashboard manager. Di sini ada leave approval. Leave approval ini di halaman di mana manager bisa melakukan action untuk mengapprove ataupun mereject. Di sini kita bisa lihat banyak sekali request yang masih yang statusnya itu masih waiting, yaitu menunggu action dari kita untuk mengapprove ataupun mereject. Nah, si Ahmad Samsul tadi requestnya sudah masuk ternyata ke manajernya, yaitu di mana manajernya di sini yaitu saya, Asep Saputra. Selanjutnya kita klik details untuk melakukan actionnya. Nah, di sini terdapat dua action, yaitu approve dan juga reject. Di mana di sini juga terdapat notes, di mana note ini dikatakan hanya dimasukkan ketika misalkan kita jika kita melakukan reject terhadap request yang diberikan, terhadap request yang ada, seperti itu. Di sini kita bisa melihat bahwa ada info untuk requester, terus ada detail requestnya dari tanggal berapa sampai berapa, tipenya bagaimana, terus note yang diberikan oleh si employee itu seperti apa. Selanjutnya kita akan mensimulasikan dua hal, yaitu pertama kita akan melakukan reject. Kita akan melakukan reject terhadap request yang dilakukan oleh si Ahmad Samsul ini. Kita katakan saja untuk keluarga bisa lain waktu, ya. Kita akan melakukan reject dengan kata bisa lain waktu dan kita klik reject untuk requestnya. Nah, di sini tuh rejected, request has been rejected. Artinya request ini telah kita berhasil tolak, ya, karena kumpul keluarga itu bisa dikatakan bisa dilakukan untuk lain waktu. Maka ketika action reject tadi diberikan terhadap request si Ahmad Samsul tadi, maka akan masuk email juga. Di sini kita bisa lihat normally request yang disubmit pada tanggal 18, tepatnya pada jam ini, yaitu telah ditolak. Alasannya katanya bisa lain waktu. Itu alasan penolakannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana kita jika action ini di-approve. Namun sebelum kita menunjukkan bagaimana ketika actionnya ini di-approve, kita akan logout terlebih dahulu dan kita akan kembali menggunakan akun si Ahmad Samsul tadi untuk melakukan send request kembali, seperti itu. Nah, di sini sudah tercatat, ya, total requestnya katanya itu ada 1 dan itu di reject gitu. Itu dan tipenya itu normal. Selanjutnya kita akan melakukan send request kembali. Send requestnya kita tadi 3 hari, sekarang kita tipe lipnya kita ubah saja biar adil, ya, biar tidak selalu normal lip.
yaitu cutinya itu mau menikah. Tanggalnya bukan tanggal sekarang. Di sini juga sudah terdisable, jadi tanggal sebelumnya itu sudah tidak bisa akan kita tidak akan bisa melakukan action terhadap tanggal sebelumnya, karena mana mungkin kita melakukan pengajuan cuti untuk melakukan menikah pada hari ini, tapi tanggal menikahnya itu ada di hari sebelumnya. Jadi seperti itu. Kita misalkan menikahnya itu di tanggal 1 Juli. Secara otomatis terpilihkan bahwa jumlah sebanyak 3 hari itu, yaitu tepatnya itu end date-nya yaitu pada tanggal 3 Juli ya, seperti itu. Kita masukkan notnya, semoga bisa datang. Lalu kita klik send. Please wait for approval, your lab request has been sent. Kita cek emailnya, kita cek email untuk si relation manajernya apakah masuk. Ternyata pengajuan cuti menikah dari si Ahmad Samsul ini juga sudah masuk. Lalu kita akan log out dan kita akan login, yaitu sebagai si Asep untuk melakukan login sebagai manajer. Kita lab request ya, Ahmad Samsul menikah. Request ID 58, request tipe, start date, end date, submitted date, yaitu di submitnya sudah terset secara otomatis, yaitu pada hari dimana dia melakukan submit. Di sini juga terdapat adalah notes, semoga bisa datang katanya. Kita akan melakukan notes, namun kita baca sebelumnya bahwa masukkan note jika kita melakukan reject gitu. Jadi ketika kita melakukan approve, kita tidak perlu menuliskan apapun di dalam text area ini. Jadi kita klik approve. Approve. Request has been approved. Nanti ketika sudah dia lakukan approve, maka secara otomatis yang telah di approve ini akan hilang gitu. Entah itu action reject ataupun action approve. Intinya ketika statusnya itu sudah bukan waiting, dimana kita sudah melakukan action terhadap status waiting ini, maka request tersebut akan hilang ya dari data table ini. Jadi seperti itu. Mari kita logout ya. Ketika kita melakukan approve, maka secara otomatis akan ada email masuk terhadap email dari dari HR. Katanya di sini ada pengajuan cuti nih dan ini sudah di-approve oleh manajer. Berdasarkan email yang telah masuk dari action approve manager tadi, kita akan melihat apakah request ini sudah masuk ke dalam list request yang ada di dalam dashboard HR. Selanjutnya kita akan melakukan login untuk HR. Di sini email yang digunakan yaitu ibnuarsena17@gmail.com. Lalu kita login. Nah, di sini juga sama halnya dengan manajer. Seorang HR pun juga bisa melakukan send request seperti itu. Jadi secara keseluruhan sebenarnya tidak ada bedanya antara manajer, employee dan juga untuk HR. Employee itu tidak punya action leave approval. Namun jika HR dan manajer itu keduanya sama gitu. Itu sama persis. Bedanya itu cuma pada polanya saja gitu. Jadi leave approval ini hanya akan memunculkan apa yang telah di-approve oleh si manajer saja. Jadi ketika itu statusnya masih dari employee baru nge-send request,
request ini tidak akan masuk ke data table dari si HR ini. Begitupun jika actionnya itu di reject oleh manajer, maka tidak akan masuk. Namun ketika sudah di approve, maka ini data request tadi akan masuk ke dalam data table HR. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat request yang kita ajukan tadi di sini, yaitu ada si Ahmad Samsul, katanya menikah dia dari tanggal 1 sampai 3 Juli. Details name Ahmad Samsul, lab quota, tipe married sampai ini, tanggal di submitnya itu tanggal segini, notes-nya itu semoga bisa datang. Oke. Karena ini cuti menikah agak krusial jika ditolak, dan jika memang benar dan gak mungkin juga, sebenarnya gak mungkin juga menikah itu tidak benar seperti itu, maka kita rasanya tidak mungkin juga untuk melakukan reject. Kita akan melakukan approve di sini. Kita lakukan approve. Oke, approve-nya sudah sukses, maka datanya juga akan menghilang dari si data table pada data table HR ini. Jadi seperti itu. Oke, di sini juga ternyata kita akan ulas sedikit isi dari dashboard ataupun halaman yang ada di HR ini. Karena halaman history ini memang sebelumnya kita belum ulas ya, belum ulas di bagian manager, entah itu di bagian employee, seperti itu. Di sini kita bisa melihat ini bukan history dia, apa yang dia tolak, apa yang dia reject ya, tapi ini history dia sendiri gitu, history request dia sendiri gitu. Jadi untuk history apa saja request yang telah di approve, apa saja request yang telah di reject oleh dia gitu, terhadap request yang orang lain lakukan, itu di sini kami tidak sediakan. Jadi kami hanya menyediakan request yang hanya menampilkan request yang dia lakukan sendiri. Jadi seperti itu. Karena request Ahmad Samsul ini sudah muncul, maksud saya bukan muncul, tapi ketika karena request tadi sudah di approve gitu, kita akan melakukan logout dan kita akan masuk ke si Ahmad Samsul tadi menggunakan email ini. Nah, kita bisa melihat total requestnya si Ahmad Samsul itu 2, satu di approve, satu di reject, normal leave dan juga married, seperti itu. Maka kita bisa lihat historinya. Oh, seperti ini. Oh, untuk normal leave katanya pertama itu di reject oleh manager. Kita bisa lihat details seperti itu, details dari request yang di reject ini. Kedua yaitu yang di approve ini oleh HRD ya, ini sudah jelas kalau approve itu pasti HRD. Tipe cutinya itu menikah dari tanggal segini sampai 3 Juli. Jadi seperti itu. Secara keseluruhan simulasi ataupun demo dari program dari Lab Management System ini bisa dikatakan sudah selesai. Karena sudah selesai, maka kita akan melakukan logout terlebih dahulu. Baik, sekian simulasi dari aplikasi Online Lab Management System yang telah kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.